Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak berdoa untuk memulai pelajaran hari ini. Kalau sudah, anak-anak silakan siapkan Alkitab dan alat tulis. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan materi pokok ibadah yang sejati. Bahan Alkitab, Roma 12 ayat 1-2 dan Yakobus 1 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menjelaskan arti ibadah yang sejati, yang kedua menyebutkan dan mendaftarkan contoh-contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga menuliskan dan menceritakan pengalaman pribadi dalam kaitan dengan ibadah yang berkenan kepada Allah. Nah, anak-anak, di sini ibu mau bertanya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar kepada Tuhan. Ada juga yang mengartikannya sebagai ibadah yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kata ibadah seringkali disalahartikan. Ibadah kadang hanya diartikan sebatas upacara keagamaan, yaitu kebaktian yang dilakukan di gereja, sekolah, atau rumah. Padahal ibadah memiliki pengertian yang luas, anak-anak. Ibadah tidak hanya menyangkut persekutuan atau kegiatan di gereja dan rumah-rumah ibadah, melainkan ibadah merupakan hubungan dengan seluruh sikap hidup kita setiap hari. Ibadah yang sejati bukanlah sekedar kita beribadah tiap minggu dengan rajin. Tidak juga sebatas pada menyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan saja. Dalam surat Yakobus 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27 mencatat bahwa ibadah yang murni atau ibadah yang benar adalah mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Jadi, ibadah itu harus tercermin dalam tingkah laku dan gaya hidup kita. Yang terutama adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika menjelaskan pengertian ibadah. Nah, anak-anak, dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, bagi Rasul Paulus mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh tidaklah diartikan secara harfiah dengan mengorbankan tubuh. Mempersembahkan tubuh berarti memberikan atau mengabdikan semua pikiran kita, perkataan, perbuatan, atau tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Semua pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dapat terjadi dan terungkap melalui bagian-bagian tubuh kita, di mana kita berpikir menggunakan bagian tubuh yang disebut otak. Kita berkata-kata menggunakan bagian tubuh yang disebut mulut. Kita berbuat sesuatu atau bertindak menggunakan bagian tubuh, misalnya tangan atau kaki. Oleh karena itu, apapun yang kita pikirkan, semua kata-kata yang kita keluarkan, setiap tindakan yang kita lakukan, semuanya harus benar, sesuai ajaran Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan ibadah yang sejati, yaitu memberikan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Oleh karena itu, anak-anak, segala tindakan yang kelihatan oleh mata manusia seperti berdoa, berbakti, membaca Alkitab, menolong orang lain, berbuat baik, bila tidak dilakukan tulus dan jujur di hadapan Tuhan, tidaklah dapat dikatakan sebagai ibadah. Itu hanya sandiwara atau pura-pura. Karena Allah menyelidiki dan melihat ketulusan hati kita, bukan hanya tindakan yang kita lakukan.
Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai wujud dari ibadah yang sejati. Misalnya seperti apa anak-anak? Kita menggunakan otak kita untuk merancang dan merencanakan hal yang baik dan benar. Mulut digunakan untuk mengatakan hal yang baik dan benar, atau untuk memuji teman, bukan mengeluarkan kata-kata yang kotor, atau kata-kata makian, atau kata-kata yang menyakiti. Tangan kita gunakan untuk membantu orang tua. Kaki digunakan untuk bergegas menolong teman, bukan untuk menendang orang lain ketika kita marah. Dan juga telinga untuk mendengarkan nasihat guru atau pelajaran di sekolah. Nah, anak-anak, tindakan nyata lainnya yang dapat kita lakukan adalah melayani orang yang lemah, menolong orang miskin, membantu orang yang kesusahan, menghibur teman yang sedih, bersahabat dengan semua orang, berkata jujur kepada semua orang, bersikap ramah dan sopan, serta tidak mementingkan diri sendiri. Anak-anak, kamu dapat mewujud nyatakan ibadah yang benar melalui tindakan sederhana yang dapat dimulai dari rumah sendiri, yaitu contohnya patuh dan taat kepada orang tua, menyayangi kakak dan adik, rajin belajar, rajin membuat PR, rajin ke sekolah, serta tidak terlambat ke sekolah atau tidak terlambat ke sekolah minggu. Dengan demikian, anak-anak, ibadah yang benar tidak hanya dilakukan di gereja atau tempat ibadah, namun dilakukan di semua tempat. Misalnya di rumah, di sekolah, di jalan, di tempat bermain atau rekreasi, di mall, maupun di semua lokasi kita berada. Ibadah yang benar tidak hanya dilakukan pada hari Minggu, namun setiap hari, setiap saat, serta ibadah sejati itu ditujukan kepada semua orang. Itu berarti kita harus menjaga setiap sikap, perkataan, dan tindakan kita. Kita tidak boleh menyakiti hati siapapun. Kita harus berlaku adil, jujur, dan benar, dan selalu mau memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, khususnya kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah ibadah yang sejati artinya ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Ibadah yang benar adalah mempraktekkan cara hidup yang dikehendaki Tuhan. Jadi ibadah yang benar adalah menyangkut seluruh hidup kita yang berkenan di hadapan Allah. Setiap kegiatan yang kita lakukan baik di rumah, sekolah, gereja, tempat bermain, dan tempat-tempat lainnya, semuanya dilakukan dalam rangka beribadah kepada Tuhan. Itu artinya kita harus menunjukkan sikap yang baik dan sopan, berkata yang benar, tidak menyakiti orang lain, berlaku adil, jujur, benar, selalu memberi diri untuk menolong orang miskin, membantu mereka yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Intinya kita melakukan semua perbuatan yang diinginkan Allah. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita akan melanjutnya pada minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.